Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Irfani dalam channel YouTube saya. Yang kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penginderaan jauh, yaitu kita akan fokus pada pembahasan tentang unsur interpretasi citra penginderaan jauh yang ada di pembahasannya dalam bukunya Sutanto yang diterbitkan tahun 1994 di halaman 121. Langsung saja, sebelum kita masuk ke unsur-unsur interpretasi citra yang disampaikan oleh Sutanto sebagai pengawalan, mungkin kita perlu mencari definisi dahulu tentang interpretasi citra itu seperti apa. Langsung saja, pertama, interpretasi citra ini menurut ST dan Simonet, yang juga pengertian ini tercantum dalam bukunya Sutanto, artinya adalah merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek. Ini saya ambil langsung dari kalimatnya seperti itu. Maksudnya adalah kegiatan untuk mengkaji, mengidentifikasi atau mengetahui objek-objek yang ada di foto udara itu sendiri, yang ada tahapannya, yaitu ada tahapan deteksi, kemudian tahapan identifikasi, kemudian tahapan yang ketiga ini adalah tahapan analisis. Nah, untuk ketiga tahapan ini nanti kita akan mempelajarinya lebih lanjut, karena kali ini kita akan fokus untuk membedah tentang unsur-unsur interpretasi citra. Dalam kegiatan interpretasi citra ini, kita juga bisa mengetahui salah satu alat yang sering dipakai untuk bisa melihat tentang overlay ataupun kenampakan citra udara supaya bisa nampak itu seperti 3 dimensi. Kita menyebutnya yaitu adalah stereoskop semacam ini. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke materi utama, yaitu tentang unsur interpretasi citra. Unsur interpretasi citra ini terbagi menjadi 4 bagian, di mana bagian ini tuh semakin ke bawah ini tingkat kerumitannya itu semakin tinggi. Yang pertama, yang paling mudah kita sebut adalah bagian primer, yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu rona dan warna. Kemudian yang kedua adalah sekunder, yang terbagi menjadi ada ukuran, bentuk, dan tekstur. Kemudian yang ketiga adalah tersier, yang terbagi menjadi pola, tinggi, dan bayangan. Nanti tinggi dan bayangan kita jadikan satu. Kemudian yang lebih tinggi lagi atau yang lebih rumit dalam interpretasi citranya, yaitu tentang situs dan asosiasi. Nah, dalam hierarki unsur interpretasi citra ini kita ilustrasikan sebagai segitiga, yang semakin ke bawah ini lebih rumit, lebih susah untuk dilakukan interpretasinya, dan ini disampaikan oleh Sutanto dalam bukunya. Nah, dalam referensi lain, rona dan warna ini juga kita sebut sebagai ciri spektral, sedangkan yang lainnya kita sebut juga sebagai ciri spasial. Ini dalam referensi yang lain. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membahas atau menjelaskan satu persatu tentang interpretasi atau unsur interpretasi yang ada dalam bukunya Sutanto. Yang pertama ini adalah rona dan warna. Rona dan warna ini secara pengertian ini adalah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada citra, yang merupakan tingkatan dari hitam ke putih atau sebaliknya. Nah, ini biasanya kita bisa lihat di contohnya menggunakan foto pankromatik. Ya, foto pankromatik ini kita bisa melihat contohnya ada air tampak dengan rona gelap pada foto pankromatik ini. Kemudian juga atap seng dan asbes yang masih baru itu tampak akan rona lebih putih. Ya, ini contoh dari penampakan rona itu sendiri. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah warna. Warna itu wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit dan menunjukkan tingkat kegelapan yang lebih beraneka.
Nah, maksudnya seperti apa? Kita bisa lihat langsung contohnya, yaitu di citra foto ya, yang berwarna. Kita bisa melihat secara langsung di sini bahwa vegetasi ini berwarna hijau, atau atap bangunan yang berwarna coklat. Kita bisa identifikasi bahwa ini menggunakan identifikasi yang paling sederhana, yaitu menggunakan warna, dan sebelumnya kita sudah menggunakan rona. Atau mungkin kalau kita melihat ada citra fotonya itu adalah pesisir pantai yang berwarna, itu nanti berwarna biru, itu bisa diidentifikasikan itu adalah sebagai warna air semacam itu. Atau mungkin kalau yang di sekitaran sini ini ada berwarna abu-abu, ini adalah jalan raya, dan seterusnya. Kembali ke layar utama tentang unsur interpretasi citra. Selanjutnya, kalau setelah tadi sudah membahas tentang unsur primer, unsur yang ketiga kita sebut adalah bentuk. Nah, bentuk ini merupakan variabel kualitatif ya, yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Nah, ini kita ngambil langsung dari pengertiannya yang di dalam bukunya Sutanto. Contohnya seperti apa? Kita langsung bisa melihat di beberapa citra interpretasi, citra foto udara. Dalam interpretasi kita bisa melihat bahwa ada bangunan gedung yang berbentuk O atau U semacam ini. Kita biasanya identifikasi itu adalah sekolah ya, atau mungkin ada bentuk yang lainnya seperti tajuk bintang semacam ini. Tajuk bintang semacam ini kita bisa identifikasikan bahwa ini adalah pohon palma, yang perkebunan pohon palma, jenis-jenis pohon palma seperti mungkin kelapa sawit dan semacamnya. Ini tentang bentuk. Selanjutnya tentang ukuran. Nah, ukuran ini secara sederhana kita identifikasi atau kita definisikan bahwa atribut objek yang antara lain jarak, luas, tinggi, dan volumenya itu berkaitan dengan objek itu sendiri. Ya, kita bisa lihat bahwa di sini ada citra udara atau citra foto. Ukuran bangunan untuk rumah yang bermukim ini berbeda dengan kantor atau industri otomatis macam itu. Kita bisa melihat kalau ada sebuah bangunan yang ukurannya lebih besar dibanding dengan yang lain, itu bisa saja adalah sebuah mungkin swalayan atau gedung perkantoran atau gedung pertemuan yang ukurannya besar, berbeda untuk rumah-rumah yang untuk tempat tinggal. Atau mungkin kalau kita bisa melihat ada lapangan sepak bola, itu kan otomatis ukurannya lebih luas dibanding dengan lapangan tenis ataupun lapangan bulu tangkis yang outdoor semacam itu. Selanjutnya, setelah bentuk, ukuran, yang selanjutnya adalah tekstur. Tadi sudah ini ya. Selanjutnya adalah tekstur. Sering dinyatakan dengan kasar, sedang, dan halus ya, untuk pengklasifikasian unsur tekstur. Contohnya seperti apa? Kita bisa melihat di citra udara, citra foto ini, bahwa seringkali kita melihat ada sawah padi dan tanah kosong ini memiliki tekstur yang lebih halus dibanding dengan pohon-pohon besar atau vegetasi yang mungkin semak belukar atau mungkin hutan. Nah, ini kita bisa melihat perbedaannya tentang tekstur yang halus dan kasar macam itu. Nah, kemudian juga permukaan air yang tenang itu kadang kita bisa melihat bahwa teksturnya itu halus. Kemudian tanaman-tanaman pekarangan itu kadang kasar. Kemudian tanaman tebu kadang juga tanaman tebu itu teksturnya itu agak sedang. Selanjutnya, setelah unsur yang sekunder kita sudah bahas, unsur yang ketiga atau di tersier ini kita bisa melihat pertama adalah pola. Pola adalah ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Ya, nama lain dari pola ini juga kita sebut susunan keruangan. Ya, ada beberapa contohnya kami sajikan di sini.
kenampakan bahwa ada pola pemukiman yang linear terhadap jalan. Ya, kita bisa mengingat materi sebelumnya bahwa pola pemukiman itu ada yang linear, ada yang memusat, ada yang tersebar. Tapi kalau di dalam citra foto ini kita bisa melihat pola pemukimannya ini memanjang mengikuti jalan yang tersedia di situ, atau juga bisa kita melihat ada vegetasi alami yang polanya itu tidak teratur, dan vegetasi yang buatan atau yang ditanam oleh manusia, kita sebut dari perkebunan, dengan pola yang teratur. Nah, ini kenampakan-kenampakan yang bisa kita lihat polanya dengan pola-pola yang nampak secara alamiah ataupun bentukan manusia. Selanjutnya adalah pola, yaitu bayangan. Bayangan memiliki sifat menyembunyikan kedetailan suatu objek yang berada di area yang gelap. Nah, maksudnya seperti apa? Kita bisa lihat langsung saja di citra yang kita sediakan bahwa di sini ada sebuah bayangan di bawah sebuah jalan. Oh, berarti kita bisa identifikasi bahwa ini adalah jalan layang. Ya, karena posisi jalan ini lebih tinggi dibanding dengan jalan yang lainnya seperti yang ini yang saya tunjukkan menggunakan kursor ini. Nah, kemudian kita bisa melihat juga bahwa ada bayangan di samping kanan dari sebuah bangunan. Ini menunjukkan bahwa objek ini lebih tinggi dibanding dengan objek-objek yang lain. Berarti ini adalah bisa kita sebut, kita bisa simpulkan bahwa ini adalah gedung bertingkat. Ya, ini fungsi dari bayangan, jadi bisa mengetahui tentang objek-objek mana yang mempunyai ketinggian yang berbeda dengan objek yang lainnya. Selanjutnya, setelah bayangan kita sudah habiskan ketiga level kerumitan. Kemudian yang level yang terakhir adalah situs. Ya, situs merupakan letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Jadi sifatnya itu lebih luas. Kalau yang situs ini, contohnya seperti yang saya ambil di Google Map ini, bahwa situs tambak berada di pantai. Ya, ini yang berbentuk segitiga segi empat ini berada di pinggir pantai. Ini pantai ya. Nah, ini bisa kita identifikasi dan simpulkan bahwa ini adalah tambak, dan caranya ya kita melihat bahwa ini adalah situs pantai karena tambak itu pasti berada di pantai, di pinggir pantai semacam itu. Atau juga bisa kita melihat kalau ada pemukiman itu kadang mengikuti jalan, atau mungkin ada situs perkebunan, ya situs perkebunan kopi atau teh itu berada di dataran tinggi, dan seterusnya. Yang terakhir, unsur yang terakhir adalah asosiasi. Ya, asosiasi ini merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Ya, kalau tadi situs itu antar objek dengan areanya, kalau yang terakhir asosiasi ini antara objek yang satu dengan objek yang lain, atau bisa dikatakan keberadaan objek yang satu menjadi petunjuk bagi keberadaan objek lain. Maksudnya bagaimana? Kita bisa melihat di citra foto ini ada sebuah bangunan besar, ya bangunan besar di tengah-tengah semacam ini, namun berada di antara atau di tengah-tengah rel kereta api. Ini rel kereta api, ya. Berarti adanya sebuah bangunan di tengah jalur rel kereta api dapat disimpulkan bahwa bangunan tersebut ini adalah stasiun kereta api. Nah, kalau kita hanya melihat bangunan besar saja ini tanpa kita mengasosiasikan dengan rel kereta api, bisa saja kita menyimpulkan bahwa ini mungkin gudang atau mungkin pabrik. Tapi karena kita harus mengasosiasikan dengan rel kereta api, berarti kita bisa simpulkan bahwa ini adalah sebuah stasiun kereta api. Atau mungkin kalau kita bisa melihat ada sebuah lapangan yang area yang luas, kemudian di situ ada banyak pesawat terbang, itu adalah berarti bandara udara dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan
asosiasi, yaitu antara keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Nah, sudah kita habiskan tentang unsur interpretasi citra ini. Mungkin itu yang bisa kita pelajari. Saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe YouTube saya di Irfan Gio. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.